Di video ini aku mau ngasih tahu tips untuk memaksimalkan sistem kerja dari karburator. Jadi ini saya sebelumnya menggunakan karburator PE ya, ini karburator PE. Lalu saya menggunakan intake. Intake-nya ini sebelumnya saya menggunakan intake bawaan ya. Setelah saya rasakan performanya sepertinya kurang maksimal, jadi saya menggunakan intake ini. Kita coba cek. Jadi tips untuk memilih intake yang bagus itu adalah ini, dari ukurannya. Kalau ukurannya itu harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dari karburator. Jadi ukurannya itu harus menyesuaikan dari diameter karburator. Ini yang saya gunakan adalah ini intake manifold ES2 ya, untuk KLX ukurannya 28. Ini diameter dalamnya seperti ini. Lalu yang kedua itu harus memilih dari segi kekasaran dalam intake. Jadi ini, nah untuk ini sedikit lebih kasar ya, ini rada kasar sedikit. Lalu kita memilih dari panjang pendeknya. Nah, ini sedikit lebih pendek dari intake manifold bawaan KLX. Ini terdapat tempat seal biar tidak terjadi kebocoran di ruang bakar. Lalu ini lubang buat ice. Kalau di Kawasaki namanya KSAI ya, Kawasaki Secondary Air System. Nah, ini terdapat klemnya, ini dua ya. Jadi saya menggunakan klem intake ini ya, klem intake ori bawaan motor. Jadi seperti ini. Ini tidak ada lubangnya. Biasanya itu bergerigi ya. Jadi kalau klem yang bergerigi itu bener, itu bikin kenceng, tapi tidak awet di kayak gini. Ini karet-karetnya buat sini, misalnya ditaruh di karet intake-nya itu enggak begitu awet, jadi lebih awet yang tidak bergerigi. Nah, biasanya di sini itu robek kalau dipakai klem yang bergerigi. Jadi saya menggunakan klem intake original yang tidak bergerigi dari Yamaha. Ini universal. Nah, untuk ini saya menggunakan karet filter ya, karena karet filter bawaan KLX itu lebih kecil. Saya menggunakan yang ukuran 28 ini agar performanya lebih maksimal. Jadi saya ini menggunakan karet filter 28 ya, bisa digunakan buat PE atau PWK. Jadi yang saya rasakan sebelum menggunakan karet filter ini yang 28 itu penyerapan udaranya itu kurang, kayak pasokan udara ke ruang bakar itu kurang, jadi rada kurang enak lah di performanya. Jadi saya menggunakan karet filter 28. Nah, kita lebih fokus di intake-nya. Kalau mengganti karbu yang lebih besar, diameter dalamnya itu membutuhkan intake manifold yang sesuai. Misalnya intake buat karbu 34, kita harus menyesuaikan karbunya 34 dan intake-nya ukurannya 34. Nah, ini intake yang ukuran 28 dan menggunakan karbu yang diameter venturinya ini 28. Ini saya menggunakan Moto One karbu PE 28 agar pembakarannya lebih sempurna. Kalau ukurannya ini intake diameter dalamnya ini lebih kecil atau lebih besar, maka pembakarannya kurang bagus.
jadi kurang maksimal untuk tenaganya. Nah, untuk manifold yang ini sedikit lebih kasar ya, dikarenakan lebih baik untuk fungsinya memecah molekul bensin dan udara menuju ke ruang bakar. Jadi ini kayak filter ya, filter agar pembakarannya lebih maksimal. Lalu kita memilih panjangnya. Dari panjangnya ini sekitar lebih pendek dari KLX, intake-nya sekitar 1,5 cm. Jadi untuk pembakarannya lebih responsif karena jarak antar ruang bakar dengan karburator itu lebih pendek. Jadi lebih baik memilih intake manifold yang lebih pendek, ini panjangnya lebih pendek dari bawaan agar performanya lebih responsif. Nah, seperti itu. Ini terdapat komponennya, itu harus saling menyatu ya. Jadi ini. Nah, seperti ini penampakannya. Itu tips buat memaksimalkan karburator di motor KLX. Jadi kalau mau memaksimalkan karburator tipe PE atau PWK bisa menggunakan komponen ini. Jadi ini intake-nya harus menyesuaikan dengan karburatornya, lalu karet filternya ini harus sesuai ukuran, intake-nya lebih pendek, dalamnya ini rada kasar sedikit. Lalu dari ukurannya harus menyesuaikan ya, karet filter maupun intake bawaannya maupun intake-nya. Ini intake 28 sama karet filter 28. Bosku, jadi seperti itu tips memaksimalkan karburator tipe SCAP di motor KLX. Ini membutuhkan intake sama karet filternya, itu harus menyesuaikan ya, menyelaraskan dari karbunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you next video. Bye bye.